Ledakan hebat mengguncang area SPBE Cimuning di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Rabu malam. Insiden ini memicu kebakaran besar yang melukai sedikitnya 14 warga serta merusak belasan rumah di sekitar lokasi. Beberapa korban mengalami luka bakar serius, bahkan ada yang mencapai 90%, sehingga harus segera dirujuk rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan intensif. Pemerintah Kota Bekasi memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung, termasuk bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Selain itu, sekitar 14 rumah yang terdampak juga akan didata untuk mendapatkan bantuan perbaikan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah 5 jam upaya pemadaman, dan kini masih melakukan proses pendinginan di titik awal kebakaran di area penyimpanan gas tersebut. Ya, saya kira ini kan suatu musibah, suatu upaya dari suatu bencana, dan kita harus menangani secara serius karena yang terbakar ini adalah sumber gas, tempat pengisian bahan bakar gas untuk tabung-tabung yang kecil dan juga yang besar. Sementara LPG di sini itu dia ada 2 tabung yang besar, ya 20.000 dan 50.000. Ya alhamdulillah dengan tangkasan dari teman-teman damkar, itu yang terbakar pertama itulah yang 20.000. Sudah ditangani dan kita mengamankan yang 50.000-nya. Ya, dari 50.000 masih saat ini sudah kita ditangani, sudah ada pendinginan, sudah ditutup katupnya. Tapi ini masih kita tetap waspada karena kita khawatir akan ada nanti kebocoran setelah ini. Dampak yang ada di sekitar sini tentunya rumah warga, beberapa yang terdampak, dan korban kurang lebih hampir 14 orang yang sudah, baik itu di kejadian di rumahnya sendiri yang terbakar atau ada yang juga di jalanan sedang lewat di sini di jalan kemudian menjadi korban. Insya Allah semua korban itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Bekasi. Semuanya. Kita dengan BPJS kerjasama, dan kalau yang memang tidak punya BPJS, kita punya layanan kesehatan masyarakat, dan itu kita akan layani. Untuk pemukiman kita sedang coba data bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana, Damkar, dan tentunya kita akan coba usulkan dengan Perkim untuk kita data. Memang kalau memang rumah itu memang orang yang tidak mampu dan sebagainya, harus kita tangani. Pak, soal perizinan ini gimana sih Pak? Karena dekat banget sama rumah warga. Nah ini sedang kita swasta, sedang kita coba teliti. Ini kan daerah dulu tadi daerah yang sepi, kosong. Yeah. Mungkin pada saat itu mereka membeli tanah ini dengan harapan memang jauh dari pemukiman. Tapi pada saat sekarang kan sudah dekat sekali dengan pemukimannya. Nah ini yang coba kan kita teliti ke depan. Saya kira memang coba bagaimana caranya agar tempat ini pun kalau dia mau ingin bangun lagi, kita coba perlu lakukan kajian yang lebih dalam dan pengamanan yang lebih serius. Karena ini hal yang sangat vital, di mana kebakaran dengan gas itu LPG ini luar biasa. Itu bahkan sekitar hampir 200 meter dari lokasi itu rumah itu ada terbakar. Ini kalau tanahnya 2.000 ya, 2.000 bangunannya 1.500 ya, yang ada, dan semuanya terbakar habis, tinggal tabung yang 50.000 yang kita amankan. Untuk yang rumah yang terdampak ada berapa, dan apakah nanti rumah yang terdampak itu akan ditanggung juga biayanya? 14. Kurang lebih ada 14 rumah yang terdampak ya. Nah, kita akan coba kaji, kita akan coba datangi, kita survei, dan kalau memang itu pemukiman apalagi kepada mereka yang tidak mampu, itu pasti akan ditanggung oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya.
Apa itu? Oh, nggak ada. Sampai saat ini korban nggak ada yang meninggal dunia. Luka bakar hanya sekitar ada yang 90%. Ya. Di Luka rumah sakit bakar. mana aja, Pak? Sekarang kita sudah, dan yang itu yang luka bakar besar kita akan segera kirim ke rumah sakit tipe A seperti Cipto dan sebagainya agar supaya mendapat penanganan yang baik. Alhamdulillah semua sih ditangani di rumah sakit, baik yang dekat sini maupun sampai ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Ini tadi info dari pekerja, ada nggak orang yang tidak ada juga pengelolanya? Nah ini kita masih sedang coba panggil pemiliknya, kita coba klarifikasi karena memang yang ada hanya karyawan saja. Dan sumber daripada kebakaran tadinya adalah menurut saksi inilah dari kebocoran pada saat pengisian tabung besar. Jadi dari mobil ke tabung. Nah itu ya, jadi ada kebocoran. Artinya ada dugaan kelalaian ya Pak? Apakah nanti dari polisi juga? Nah ini sedang akan lakukan investigasi dari laboratorium forensik Polri. Mereka akan coba lakukan. Jadi sekarang pun kita tidak bisa masuk ke dalam dan insya Allah dalam waktu dekat hari ini polisi akan mulai turun ke investigasi. Nah, informasi olah TKP jam berapa Pak? Terus ini korban yang terdampak sebenarnya warga atau para penonton yang ini sih? Karena tadi diinformasikan juga ada warga yang menonton bukan warga yang Ya. Jadi kalau yang terdampak itu yang terkena memang ada beberapa karyawan. Ada karyawannya, ada juga warga. Nah tadi warga apakah dia lewat sengaja lewat apa nonton juga terkena, satu ada beberapa. Dari rumah juga ada beberapa yang rumah kontrakan ini yang tadi itu satu keluarga ada 4 orang itu di dalam rumah dan dia terkena. Luka bakarnya cukup di atas 70%. Nah ini kita akan jaga tangani terus. Pak, ini kan kalau dari warga kan tadi disampaikan juga kalau alarm itu kan nggak bunyi juga nih Pak. Jadi warga nggak tahu dan ini dari jenjang waktunya jaraknya tuh berdekatan. Nah, apakah nanti kedepannya akan menjadi evaluasi dan sorotan bagi usaha-usaha yang ada di Bekasi? Ya saya kira begini, memang kita perlu lagi ini. Ini pelajaran buat kita, pelajaran mahal memang. Tapi ini akan menjadi pelajaran buat kita untuk bagaimana kita melakukan kajian lagi terhadap industri yang betul-betul rawan untuk kebakaran seperti pengisian bahan bakar gas ini. Nah, ini akan coba kita telisik. TKP tadi jam berapa Pak? Kita masih menunggu dari kepolisian. Mereka bilang insya Allah segera sekitar jam 10 jam paling lambat. Jadi Bapak turun mendampingi juga ya? Ya nanti kita. Terima kasih buat semua ya, buat teman-teman wartawan media yang telah begitu mempublikasikan. Cuma memang sekarang pun masih ada beredar hoax tentang foto-foto di mana entah kebakarannya di mana, tapi saya kira masyarakat jangan terlalu terpancing bahwa tidak ada yang terbakar hangus di sini. Semua ada hanya hampir 90% dan itu semua ditangani di rumah sakit. Terima kasih semuanya dan juga teman-teman damkar. Jadi kemarin itu kita mengerahkan 15 unit total, 12 dari Kota Bekasi, 3 bantuan dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Damkar Kabupaten Bekasi yang juga terus membantu. Jadi saya kira kolaborasinya kita bangun terus sehingga dampak kebakaran yang terjadi bisa kita cepat selesaikan. Ya. Terima kasih semuanya ya. Kurang lebih 3 jam ya. 3 jam? 3 jam. Padam. Penanganan sampai padam tadi malam sampai kita hampir jam 3. Ya, 8 jam. Jadi jam 9 penanganan secara utuh 3 jam. Lagi terima kasih semuanya. Kita menunggu Pak Polisi nanti untuk